Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Firdaus dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Tebu Ireng, Diwa, Jombang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang riba dan tinjauan hukum bisnis Islam atas produk bank konvensional. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang riba terlebih dahulu. Pengertian riba, menurut etimologi, riba berarti tambahan. Seperti arti kata riba pada Quran Surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah. Menurut terminologi, ulama fikih mendefinisikan berikut ini. A. Ulama Hanabilah, yang artinya pertambahan sesuatu yang dikhususkan. B. Ulama Hanafiyah, yang artinya tambahan pada harta pengganti dalam pertukaran harta dengan harta. Dalil keharaman riba. Sebelum turunnya ayat Al-Quran yang menyinggung keharaman riba secara kronologis di berbagai tempat, ada pada periode Mekah turun firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Rum ayat 39 yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan atau pahalanya. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Dan pada periode Madinah turunlah ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dan yang terakhir, ayat yang memperkuat jelas keharaman riba terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba atau yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengambilan utang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan. Dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram, termasuk salah satu dari 5 dosa besar yang membinasakan. Dalam hadis yang lain, keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan riba, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang artinya, Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan makannya, saksinya, dan penulisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, para ijma seluruh ulama sepakat bahwa riba diharamkannya dalam Islam. Macam-macam riba. Yang pertama, menurut jumhur ulama, ada riba fadl. Menurut ulama Hanafiyah, riba fadl adalah tambahan zakat harta pada akad jual beli yang diukur dan sejenisnya. Yang B, riba nasi'ah. Menurut ulama Hanafiyah, riba nasi'ah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditanggungkan.
memberikan kelebihan pada benda dibandingkan utang pada benda yang dibakar atau ditambang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama sejenisnya. Menurut ulama Syafi'iyah, riba fadl adalah jual beli yang disertai adanya tambahan salah satu pengganti atau penukar dari yang lainnya. B. Ribayat jual beli dengan mengakhirkan penyerahan atau al-qabdu, yakni berai antara dua orang yang akan sebelum timbangan terima, seperti menganggap sempurna jual beli antara gandum dengan syair tanpa harus saling menyerahkan dan menerima di tempat akad. Menurut ulama Hanafiyah, riba ini termasuk riba nasi'ah, yakni menambah yang tampak dari utang. Yang ketiga, riba nasi'ah, yakni jual beli yang pembayarannya diakhirkan tetapi ditambahkan harganya. Pendapat ulama tentang ilat riba, ulama bersepakat menetapkan riba fadl pada 7 barang seperti terdapat pada nas, yaitu emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. Pada benda-benda ini, adanya tambahan pada penukaran sejenis adalah diharamkan. Jadi jelas ya, riba itu diharamkan oleh syariat agama Islam dan tidak diperbolehkan. Selanjutnya, produk bank menurut hukum bisnis Islam. Produk bank konvensional: A. Simpanan, B. Giro, C. Cek, D. Tabungan, E. Deposito, F. Inkaso dan kiring, G. Garansi bank, H. Surat yang dapat diperdagangkan, I. Wesel bank, J. Akses bank, K. Endorsement, I. Transaksi transfer. Berbagai pendapat tentang bank konvensional. Yang dimaksud dengan bank konvensional adalah lembaga keuangan yang fungsi utamanya untuk menghimpun dana yang kemudian disalurkan kepada orang yang atau lembaga yang membutuhkannya guna investasi atau penambahan modal dan usaha-usaha yang produktif dengan sistem bunga. Contohnya BNI, BRI, dan BCA. Yang dimaksud dengan bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkan dengan sistem tanpa bunga. Contoh bank muamalah, itu biasanya juga terjadi tanpa bunga. Tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang diberlakukan oleh bank konvensional. Dari definisi tersebut dapat dibedakan antara bank konvensional dengan bank Islam, yaitu bank konvensional memakai sistem bunga sedangkan bank Islam tidak. Sebagai pengganti sistem bunga, maka bank Islam menempuh cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, wadiah, yaitu titipan uang atau barang dan surat-surat berharga. Dalam operasinya, bank Islam menghimpun dengan cara menerima deposito berupa uang, benda, dan berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keselamatannya oleh bank Islam. Yang kedua, mudorobah atau kerjasama antara pemilik modal dan pelaksana. Dengan mudorobah, bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil, baik untung ataupun rugi, sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya. 3. Syirkah atau persekutuan. Pihak bank yang penguasa sama-sama mempunyai andil atau saham pada usaha patungan, kedua belah pihak andil dalam mengelola usaha patungan itu dan menanggung untung rugi bersama atas dasar perjanjian profit and loss sharing. 4. Murabahah atau jual beli barang dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Syarat murabahah antara lain bahwa pihak bank harus memberikan informasi selengkapnya kepada pembeli tentang harga pembelinya dan keuntungan bersihnya dari cost plusnya. 5. Qard hasan atau pinjaman yang baik. Bank Islam dalam memberikan peminjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama para nasabah yang memiliki deposito di bank Islam. 6. Bank Islam boleh mengelola zakat di negara pemerintahannya tidak mengelola zakat secara langsung,
Bank Islam juga dapat menggunakan sebagian zakat yang terkumpul untuk proyek-proyek yang produktif yang hasilnya untuk kepentingan agama dan umum. Bank Islam juga menerima dan mengut pembayaran untuk mengganti biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaannya untuk melayani kepentingan nasabah, misalnya biaya materi dan telepon dalam memberikan rekening. 7. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank dan biaya administrasi pada umumnya. Selanjutnya, hukum bunga bank. Hukum bunga bank tergolong masalah ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank dan argumentasinya masing-masing. Pertama, kelompok muharrimun atau kelompok yang menghukuminya haram secara mutlak, dan kedua, kelompok yang mengharamkan jika bersifat konsumtif, jika produktif boleh. Ketiga, muhalilun atau kelompok yang menghalalkan, dan keempat, kelompok yang menganggapnya syubhat atau belum pasti keharamannya dan kehalalannya. Dari saya cukup sekian presentasi tentang riba dan tinjauan hukum bisnis Islam atas produk bank konvensional. Jika ada salah kata maupun kurang dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.